Sabtu 11 Mei 2019, renungan dari ke-10 orang kusta. Saya bacakan, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah 10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Tentu banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini, tapi saya akan bagi yang saya belajar, sedikit yang saya belajar dari kisah ini. Yang pertama adalah dari ayat 14. Setelah orang kusta itu berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ayat 14, lalu ia memandang mereka. Kata memandang dalam bahasa aslinya artinya begini, melihat dan memastikan. Mereka berteriak dan Yesus melihat dan memastikan. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Berteriak, berdoalah sampai Tuhan Yesus memastikan bahwa engkau dengan doamu. Lalu Tuhan Yesus bilang, respon dari Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan Tuhan Yesus waktu itu taat kepada hukum Taurat, suruh kembali kepada imam-imam. Itu kita akan bahas lain kali, dan kita lihat di sini, dan di tengah jalan mereka menjadi tahir. Kita akan belajar saja arti kata di tengah jalan. Arti kata di tengah jalan dalam bahasa Inggris adalah setelah saya terjemahkan dalam bahasa Inggris dari bahasa Yunaninya, artinya apa? Mau dipimpin atau dibawa pimpinan atau taat. Jadi waktu kita taat kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Haleluya. Haleluya. Orang yang sakit kusta, Naaman, taat, dia sembuh, dia tahir. Puji Tuhan. Apapun keadaanmu, kalau Yesus perintahkan, firman Tuhan perintahkan, coba lakukan saja, sesuatu pasti terjadi dalam hidupmu. Dan akhirnya mereka menjadi tahir. Setelah taat, mereka menjadi tahir. Apa arti kata tahir? Tahir artinya dari bahasa Yunaninya katarizo. Artinya ada dua, yaitu dibersihkan dari noda fisik, sama seperti orang mencuci peralatan. Mencuci sampai bersih, dibersihkan secara noda fisik. Tapi bagi orang kusta ini, mereka dibersihkan atau disembuhkan. Haleluya. Yang kedua adalah dibersihkan secara moral. Artinya apa? Dibersihkan dari dosa, diampuni kesalahannya, disucikan dari kejahatan, bebas dari dosa, disucikan, dimurnikan. Puji Tuhan. Jadi di tengah jalan waktu dia taat ada dua. Dia dibersihkan dari kotorannya dan dikuduskan. Puji Tuhan. Haleluya. Dan seorang dari mereka, dari 10 orang, seorang dari mereka melihat bahwa ia telah sembuh. Kata sembuh ini beda dengan kata sembuh yang pertama. Dipakai kata iaumai, artinya apa? Artinya masalahnya, sudah ada solusi buat masalahnya. Puji Tuhan. Jadi waktu kita berseru kepada Tuhan, Yesus bukan hanya mengampuni, Yesus bukan hanya menolong, kita bukan hanya disucikan, tapi Yesus juga menolong kita keluar dari masalah yang kita hadapi. Arti yang kedua dari arti kata sembuh di ayat yang ke-15 adalah dibawa menjadi utuh kembali. Haleluya.
yaitu bebas dari kesalahan, dari dosa, dan membawa kepada keselamatan. Haleluya. Setelah masalahnya ditolong oleh Tuhan, ada jaminan keselamatan daripada Tuhan. Puji Tuhan. Ini renungan hari ini. Jangan lupa, kalau engkau sudah ditolong secara utuh, kembali berlutut, berterima kasih kepada Tuhan. Belajar berterima kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan berkati semuanya.